Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladysya Imaria Diwana Aliyu dari Rombel Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari helminthoonosis disease, yaitu fascioliasis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fasciolosis. Fasciolosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit cacing Trematoda fasciola gigantica maupun Fasciola hepatica. Jenis cacing fasciola yang ada di Indonesia adalah Fasciola gigantica. Dan siput yang bertindak sebagai inang antara adalah Limnaeae rubiginosa. Kemudian gejala klinis dari penyakit fasciolosis ini adalah rasa sakit di daerah hati, sakit perut, diare, demam, dan anemia. Penyakit ini menginfeksi ternak ruminansia, beberapa satwa langka, bahkan juga manusia, melalui berbagai kontaminasi dan telah tersebar di seluruh dunia dengan daerah penyebaran yang berbeda. Fasciolosis ini telah diakui oleh pemerintah maupun masyarakat di seluruh dunia sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan turunnya produktivitas ternak. Di Indonesia sendiri, secara ekonomi, kerugian yang diakibatkan oleh fasciolosis ini mencapai 513,6 miliar per tahun. Kerugian ini dapat berupa kematian, penurunan bobot badan, hilangnya karkas atau hati, kemudian hilangnya tenaga kerja, hilangnya produksi susu, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Selanjutnya adalah etiologi dari fasciolosis. Dapat dilihat pada gambar, bahwa pada gambar yang paling kiri adalah ditunjukkan bahwa itu adalah telur Fasciola hepatica, kemudian tengah adalah Fasciola hepatica dewasa, kemudian yang terakhir ada yang paling kanan adalah salah satu dari inang siput untuk Fasciola hepatica yaitu Fusarium bulamoides. Fasciolosis ini disebabkan oleh cacing hemaprodit yang cukup besar yang berbentuk seperti daun dengan kutikula berduri. Kedua cacing tersebut yaitu Fasciola gigantica dan hepatica ini bersifat hematopagus atau pemakan darah. Berikut ini adalah perbedaan Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica. Dapat dilihat pada gambar bahwa Fasciola hepatica ini sedikit lebih lebar daripada gigantica. Kemudian Fasciola gigantica ini lebih kurus. Kemudian Fasciola hepatica ini sering ditemukan pada hati domba, sedangkan Fasciola gigantica ini sering ditemukan pada hati sapi. Selain itu, Fasciola gigantica ini ditemukan di daerah tropis, sedangkan Fasciola hepatica ditemukan di daerah yang beriklim sedang. Fasciola gigantica mempunyai pundak yang sempit, ujung posterior tumpul, ovarium yang lebih panjang dengan banyak cabang, sedangkan untuk Fasciola hepatica mempunyai pundak lebar dan ujung posterior yang lancip. Untuk ukuran telur sendiri, Fasciola gigantica memiliki ukuran telur yaitu 160 sampai 196 kali 90 per 100 mm, sedangkan untuk Fasciola hepatica memiliki ukuran telur yaitu 130 sampai 148 kali 60 sampai 90 mm. Selanjutnya adalah epidemiologi dari fasciolosis. Berikutnya adalah siklus hidup dari fasciolosis. Dari mulai embrio. Pertama, telur yang belum matang dikeluarkan di saluran empedu dan dilewatkan pada feses. Kemudian telur menjadi embrio di air tawar selama 2 minggu. Selanjutnya, embrio mengeluarkan miracidia yang menyerang inang perantara siput. Di siput sendiri, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan yaitu sporokista, radiae, dan serkaria. Serkaria ini dilepaskan dari keong sebagai metacercariae pada vegetasi air atau substrat. Untuk manusia dan mamalia lain dapat terinfeksi dengan menelan vegetasi tersebut. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi vegetasi tersebut, metacercariae berada di dalam duodenum dan menembus dinding usus ke dalam rongga peritoneum. Selanjutnya, cacing yang belum matang kemudian bermigrasi melalui parenkim hati ke saluran empedu, di mana mereka akan matang menjadi cacing dewasa dan menghasilkan telur. Pada manusia sendiri, pematangan dari metacercariae ke cacing dewasa biasanya memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Selanjutnya adalah spesies yang rentan terhadap penyakit fasciolosis.
Spesies yang rentan terhadap penyakit ini adalah sapi, kambing, domba, babi, kelinci, gajah, kuda, anjing, kucing, kijang, jerapah, zebra, kanguru, dan manusia. Pada inang yang tidak biasa seperti manusia dan kuda, cacing fasciola ini dapat ditemukan dalam paru-paru, yaitu di bawah kulit atau pada organ lain. Untuk penyakit ini, spesies hewan muda lebih rentan dibandingkan dengan hewan dewasa. Pada sapi dan kerbau umumnya bersifat kronik, sedangkan pada domba dan kambing bersifat akut. Dampak infeksi fasciola gigantica sendiri diketahui lebih berat dan lebih infektif pada kambing dibandingkan pada domba. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Infeksi cacing trematoda pada ruminansia biasanya berhubungan erat dengan tanaman semi-akuatik. Ini dikarenakan siklus hidupnya yang memerlukan inang antara, yaitu berupa siput air tawar jenis Limnea. Tempat yang sesuai untuk perkembangan fasciola adalah lingkungan yang basah. Selanjutnya adalah cara penularan fasciolasis. Hewan bertulang belakang akan terinvestasi secara tidak sengaja ketika menelan metaserkaria yang menempel pada tumbuhan air atau rumput atau air minum yang mengandung metaserkaria. Di dalam usus manusia, parasit keluar dari kista dan bermigrasi dengan menembus dinding usus dan rongga perut menuju ke hati. Selanjutnya, parasit akan menuju dan tinggal di dalam saluran empedu. Proses pendewasaan di dalam hati atau kantong empedu ini memerlukan waktu selama 2 bulan. Setelah itu, telur melewati saluran empedu menuju usus dan keluar ke tanah atau air bersama dengan feses. Seluruh siklus ini memerlukan waktu selama 5 bulan. Selanjutnya, distribusi penyakit fasciolasis. Fasciolasis ini adalah penyakit global dan kasus manusia telah dilaporkan dari lebih 75 negara di seluruh dunia. Daerah yang dikenal memiliki transmisi tinggi adalah dataran tinggi Amerika Selatan, lembah Sungai Nil, lembah Laut Kaspia, serta Asia Timur dan Asia Tenggara. Tidak ada negara yang dapat dianggap bebas dari resiko fasciolasis. Pola epidemiologis fasciolasis cukup bervariasi. Pertama, infeksi biasanya memiliki pola hipoendemik dengan tingkat prevalensi yang rendah dan stabil di antara populasi tertentu. Wabah sporadis dapat terjadi di antara populasi tersebut. Ini biasanya terkait dengan perubahan mendadak dalam kondisi iklim yang meningkatkan siklus hidup parasit atau siput. Para ilmuwan juga telah menemukan bahwa epidemiologi fasciolasis sangat terkait dengan karakteristik geografis dan lingkungan dari daerah di mana penularan itu terjadi, dan pola yang berbeda dapat dibedakan. Ini menunjukkan bahwa fasciolasis ini dapat beradaptasi dengan ekologis yang berbeda. WHO memperkirakan bahwa setidaknya 2,4 juta orang terinfeksi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia dengan beberapa juta orang beresiko. Distribusi penyakit di Indonesia sendiri. Pertama, Indonesia merupakan negara beriklim tropis basah, sehingga sangat cocok untuk perkembangbiakan cacing hati Fasciola gigantica. Menurut Manus dan Dalton pada penelitiannya pada tahun 2006, prevalensi penyakit ini pada sapi di Jawa Barat mencapai 90% dan di daerah istimewa Yogyakarta yaitu antara 40-90%, sedangkan prevalensi penyakit pada domba masih belum diketahui. Selanjutnya adalah diagnosis dari fasciolasis. Tanda dan gejala. Setelah lava dicerna dengan makanan atau air yang terkontaminasi, periode inkubasi tanpa gejala dimulai. Periode ini berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini diikuti oleh fase klinis akut dan kronis. Yang pertama adalah fase akut. Fase akut ini berlangsung selama 2-4 bulan. Itu dimulai ketika cacing yang belum matang menembus dinding usus dan peritoneum. Membran pelindung yang peritoneum ini adalah membran pelindung yang mengelilingi organ internal. Dari sini mereka menusuk permukaan hati dan memakan jaringannya sampai mencapai saluran empedu. Invasi ini membunuh sel-sel hati dan menyebabkan pendarahan internal yang hebat. Gejala khas dari fase akut ini adalah demam, mual, hati bengkak, ruam, kulit, dan sakit perut yang ekstrim. Selanjutnya adalah fase kronik. Fase kronis ini dimulai ketika cacing mencapai saluran empedu, di mana mereka matang dan mulai menghasilkan telur. Telur-telur ini dilepaskan ke dalam empedu dan mencapai usus, di mana mereka akan dievakuasi dalam feses sehingga menyelesaikan siklus transmisi.
Gejala dari fase kronis ini meliputi nyeri intermiten, ikterus, dan anemia. Selain itu juga ada gejala yang paling umum adalah pankreatitis, batu empedu, dan infeksi superbakteri. Pasien dengan infeksi kronis ini dapat mengalami pengerasan hati atau fibrosis sebagai akibat dari peradangan jangka panjang. Selanjutnya adalah diagnosa. Yang pertama adalah diagnosa klinis. Diagnosa klinis ini berdasarkan tanda dan gejala klinis. Namun, tanda dan gejala klinis ini sulit dilakukan, maka sebagai penunjang diagnosa dapat digunakan pula ultrasonografi atau USG. Yang kedua dapat dilakukan juga dengan menggunakan diagnosa laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan feses, biopsi hati, uji serologi untuk deteksi antibodi dan antigen, serta Western blotting. Selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian dari fasciolisis. Tidak ada vaksin yang tersedia untuk melindungi orang dari infeksi fasciola. Di beberapa daerah di dunia ini, di mana fasciolisis ditemukan atau endemik, program pengendalian khusus sudah ada atau sudah direncanakan. Jenis tindakan kontrol tergantung pada pengaturan seperti faktor epidemiologis, ekologis, dan budaya. Kontrol ketat terhadap pertumbuhan dan penjualan tanaman air yang dapat dimakan sangat penting untuk dilakukan. Setiap orang dapat melindungi diri mereka sendiri dengan tidak memakan selada air mentah ataupun tanaman air, terutama dari daerah endemik fasciola. Selain itu, pelancong ke daerah dengan sanitasi yang buruk harus menghindari makanan dan air yang mungkin terkontaminasi atau tercemar fasciola. Selain itu, sayuran yang ditanam di ladang yang mungkin telah diairi dengan air yang terkontaminasi harus dimasak dengan matang, seperti halnya jeroan dari hewan yang berpotensi terinfeksi. Apabila sudah terlanjur terkena fasciolisis, pengobatannya dapat dilakukan adalah yang pertama pada manusia, digunakan triclabendazole dengan dosis 10-12 mg per kilogram berat badan dan nitazosanid. Kemudian dapat menggunakan nitrosinil dengan dosis 10 mg per kilogram untuk sapi, kerbau, dan domba dengan investasi setelah 6 minggu. Dapat digunakan pula raflosanid dengan dosis 10 mg per kilogram untuk domba, kemudian 10-15 mg per kilogram untuk sapi. Selain itu dapat digunakan mebendazole dengan dosis 100 mg per kilogram untuk membunuh cacing hati dan cacing nematoda. Selain itu dapat dilakukan juga dengan pemberian obat cacing secara predik dan diberikan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Pengobatan pertama dapat dilakukan pada akhir musim hujan dengan tujuan untuk mengeliminasi migrasi cacing dewasa. Kemudian pengobatan kedua dapat dilakukan pada akhir musim kemarau dengan tujuan untuk mengeliminasi cacing muda yang bermigrasi ke dalam parenkim hati. Yang terakhir adalah pengendalian dari fasciolisis. Terdapat 3 tahapan dalam pengendalian ini, yaitu yang pertama pelaporan, pencegahan, dan pengendalian dan pemberantasan. Yang pertama adalah pelaporan, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan ternak di rumah potong hewan atau RPH. Yang kedua menyampaikan laporan kepada dinas setempat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, dilakukan dengan cara perbaikan tata cara pemberian pakan pada ternak. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian dan pemberantasan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fenol halogenasi, salicilandilides, benzimidazole, sulfonamides, dan Phenosialkanes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.